Pembukaan Seminar Motivasi SMP Bodhidharma tahun 2022. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Koordinator Sekolah Bodhidharma, Ibu Metali SE SPD. Yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, Bapak Bernard Wibowo. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Bodhidharma, Bapak Suharyono MPDB. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Bodhidharma, dan yang saya sayangi teman-teman dan adik-adik SMP Bodhidharma. Puji syukur kita panjatkan kepada Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara seminar dengan topik cerdas bermedia sosial. Perkenalkan, saya Fiona dari kelas 9 Adika sebagai pembawa acara pada seminar pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Kata sambutan. 5. Penutup. Sebelum kita mulai, sebagai budaya kita di Kepulauan Riau, biasanya akan dibuka dengan sebuah pantun, ya kan? Bunga mekar setangkup, warnanya ungu, harum baunya. Acara saya buka dengan mengucap, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Suratman MPDP. Kepada Bapak Suratman dipersilahkan. Baik, terima kasih yang saya hormati Bu Metali dan Bapak Bernard selaku moderator narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ibu Guru, anak-anak kami semuanya, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Silakan bersikap anjali, merangkapkan dua tangan depan dada, kita bersama-sama membacakan wandana. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya,
Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samba sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samba sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattaya mahasattaya. Namo sabbe bodhisattaya mahasattaya. Namo sabbe bodhisattaya mahasattaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Semoga berkah berlimpah Sang Triratna, Buddha, Dhamma, serta Sangha, serta kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan dari kehidupan yang lampau hingga saat ini senantiasa melimpah berkah, kebahagiaan, kesehatan, serta kesejahteraan bagi kita semua yang hadir di sini. Semoga dengan perlindungan Triratna, kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan manfaat bagi anak peserta didik kami, bagi pengembangan Buddha Dharma di Indonesia. Sapi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Man. Kepada hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Metali SE-SPD. Kepada Ibu Metali dipersilahkan. Ya, terima kasih MC. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang saya hormati narasumber kita, Koko Bernard. Senangnya dipanggil Koko Bernard ya, ya, karena masih muda. Yang saya hormati Pak Har selaku kepala sekolah SMP Bodhidharma. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga yang saya cintai anak-anak kami semua. Kita suatu karma baik sekali ya, bisa hadir di sini, bisa berkumpul, suasana mendukung, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, cocok ya. Alam semesta mendukung kita hari ini. Nah, acara ini sangat kita nanti-nantikan. Ya. Kenapa? Karena ini jarang sekali kita lakukan. Satu semester tuh hanya sekali. Nanti semester 2 sekali lagi. Nanti pembicaranya siapa? Rahasia. Nah, saya bertitip pesan untuk kalian semua. Maksimalkan kegiatan hari ini dari pagi sampai siang nanti. Kalau kalian benar-benar mengikuti dengan baik, kalian pasti bisa menyerap ilmu yang didapatkan dan juga mungkin itu akan berguna untuk hidup kalian, untuk masa depan kalian tentunya. Jadi sekilas ya, Ibu kenalkan pembicara kita ini. Kemarin dengan tidak sengaja ya, beliau bertemu saya. Kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Saya kan sebenarnya nggak tahu, saya hanya tahunya Mr. B doang. Tahu kan Mr. B? Ini ownernya. Ya kalau mau minta diskon nanti siang, kita diskon besar-besaran. Ya nanti ada ya, khusus nanti kita ada MOU khusus untuk sekolah Bodhidharma. Nah, ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya rupanya selegram.
Selegram centang biru. Nah, centang biru. Belum ya, hampir. Tapi pengikutnya berapa puluh ribu sudah saya lihat. Ya kan? Ya, saya sudah lihat kemarin sekilas di IG-nya. Ya. Terus punya usaha, entrepreneur ya, berarti jiwa muda, pengusaha muda, ya. Jadi kami mengharapkan ya, saya, Pak Har, juga Bapak Ibu guru semuanya mengharapkan kalian nantinya jadilah entrepreneur muda. Kalau bisa jadi selegram silakan, tetapi intinya berguna untuk orang banyak. Buat konten-konten yang bermanfaat, jangan yang lebay-lebay. Nah, galau-galau masuk ke IG. Nah, ya, dan kontennya yang bermanfaat itu adalah kita yang bisa menilai, oh ini bermanfaat tidak, nanti jadi kontroversi tidak, bukan sesaat. Nah, itu kayaknya kemarin-kemarin udah pernah kita sampaikan ya, tapi nanti bisa belajar banyak lagi dengan Koko Bernard. Dan kami ada satu program juga Pak nanti Pak, yang mungkin satu saat bisa kami undang juga nanti khusus. Kemarin kami sudah diskusi dengan Pak Wasidi, Waka Kesiswaan. Kami mau mengajarkan anak-anak kita di public speaking nantinya. Jadi kita kegiatan eskul. Saya akan menjelaskan sedikit, terutama di public speaking nantinya. Nanti kita juga akan kumpulkan orang-orang yang hebat di Batam untuk mengisi, mengajarkan anak-anak kita. Dan tentunya ya, itu seleksi, bukan semua bisa. Ketat sekali seleksinya. Ini program kita yang terbaru. Kalian mau jadi pembicara, ada tahapannya. Kalian mau jadi orang entrepreneur, nanti ada tahapannya. Nanti tentunya banyak kegiatannya di SMA Bodhi Dharma. SMP ini kulit-kulitnya dulu, tetapi ada. Kalian lihat nanti di pengumuman ekskul kita, ya, kalau mau yang daftar harus seleksinya ketat dari Pak Wasidi. Dan itu tidak banyak, hanya 25 orang. Kita memang jadikan anak ini Pak. Jadi suatu saat, suatu saat kalian kuliah, kalian sudah punya modal, kalian bisa jadi public speaking, ya, banyak hal yang kalian bisa manfaatkan dan kalian dapatkan tentunya di Bodhi Dharma. Oke? Nah, itu aja pesan saya. Nanti maksimalkan hari ini dan kita akan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi dengan Koko Bernard. Nanti suatu saat kita ke Mr. B. Ya. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih ada kekurangan-kekurangan ya. Kami akan berbenah untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Terima kasih Ibu Meta atas kata sambutannya. Demikian pembukaan acara seminar motivasi. Saya tutup dengan mengucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Seminar motivasi SMP Bodhi Dharma. Sebelum saya mulai ke seminarnya, saya akan membacakan satu pantun. Meski tupai tak dapat kukejar, pasti akan terjatuh jua. Selamat datang kepada narasumber di Sekolah Bodhi Dharma. Sebelum kita masuk ke acara ini, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman. Apakah menurut kalian kita sudah cerdas dalam bermedia sosial? Nah, inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Cerdas bermedia sosial yang akan dipandu oleh moderator kita, Delvina, dari kelas 8. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris OSIS SMP Bodhi Dharma tahun 2022-2023. Kepada Delvina dipersilahkan untuk memimpin seminar pada pagi hari ini.
Terima kasih Cek Fiona atas waktu yang diberikan. Saya juga berterima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk menjadi moderator pada seminar pagi hari ini. Sebelumnya, terimalah salam dalam dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Senang ya rasanya kita dapat berkumpul untuk mendengarkan materi seminar dari narasumber kita yang luar biasa. Pada kenal nggak sih sama narasumber kita? Ada yang kenal nggak? Oke. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Ko Bernat ya, Ko Bernat. Dan hari ini kita akan membahas tentang cerdas bermedia sosial. Pasti teman-teman semuanya punya media sosial dong, seperti Instagram dan TikTok. Ada yang nggak punya nggak? Pasti punya semua ya. Oke. Sebenarnya sosial media itu punya banyak banget manfaatnya kalau kita tahu bagaimana cara mengolahnya dengan baik. Misalnya nih, teman-teman suka makan, bisa jadi food vlogger seperti narasumber kita. Kalau teman-teman suka jalan-jalan, bisa jadi vlogger ya, sambil nge-vlog gitu di Instagram. Terus sosial media ini juga bisa banget kalau misalnya kita punya bisnis, nih kita promosi di sosial media, digital marketing gitu. Nah, bagaimana sih cara menggunakan sosial media itu dengan baik dan benar? Bagaimana sih agar sosial media itu bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita? Nah, kali ini narasumber kita akan membahas tentang cerdas bermedia sosial. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan Ko Bernat dulu nih. Nah, nama asli beliau adalah Bernat Wibowo, tapi di sosial media kerap kali dikenal sebagai Bernat Huang. Kelahiran Palembang, usianya 34 tahun, tinggal di Batam, dan beliau mengelola akun Instagram, akun vlog makan, yaitu Delicious Batam, masih bekerja di salah satu perusahaan asing dengan jabatan area sales manager. Nah, teman-teman tahu nggak sih Mr. B Coffee yang ada di ruko sana? Nah, beliau ini adalah ownernya ya. Lah. Beliau juga brand ambassador produk dan bintang tamu dan speaker di event lokal Batam, dan juga wakil sekretaris Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali ya kok, kita seminar 2 jam, 1,5 jam untuk penyampaian materi dan 1,5 jam pertanyaan. Ya, mungkin nanti kalau waktunya udah lebih saya ingatkan. Ya, terima kasih kok. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ke materinya. Saya berikan waktu dan tempat kepada Ko Bernat. Silahkan Ko. Oke, thank you semuanya. Terima kasih kepada pihak Bodhidharma, ya terutama Bu Meta sudah ngundang saya ke sini. Oke, terima kasih juga kepada pengurus dan pembina sekolah Bodhidharma. Terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah di sini hadir, tetap datang, nggak terlambat. Oke. Nah, materi kita ini lebih ke seperti yang Bu Meta bilang. Sorry, saya buka masker ya. Saya udah vaksin ketiga, jadi is okay. Oke, materi ini lebih ke persiapan karena di sini kelas 6, 7, 8. Oh, kelas 7, 8, 9 ya. Jadi ini kalian persiapan sebelum menuju naik jenjang ke SMA. Sekarang jadi kalian lebih baik persiapan dulu, tentukan apa tujuan kalian. Seperti mungkin tadi Delvina sudah ngomong mau jadi konten apa, misalkan mau jadi food blogger, mau jadi konten kreator makeup, mau jadi konten kreator traveling, jalan-jalan kemana-mana. Jadi kalian persiapan dulu sebelum nentuin kalian mau seperti apa. Atau mau jadi pengusaha, kayak Koko jadi pengusaha buka coffee shop. Oke. Jadi yang seperti Bu Meta bilang, mohon materi ini diserap
dengan baik dan benar untuk kalian, karena materi ini saya buat untuk kalian persiapan biar lebih ngerti apa itu tentang cerdas menggunakan media sosial, karena media sosial belakangan ini seringkali digunakan dengan salah penggunaan. Contohnya mungkin untuk bully orang, terus untuk jelekin orang, jadi sangat banyak digunakan di kegiatan yang tidak baik dan tidak benar. Setelah saya memaparkan materi saya, nanti akan ada materi dari pembicara kedua yang bahas tentang teamwork ya. Jadi apa yang saya bicarakan nanti cerdas menggunakan media sosial nyambung dengan teamwork kalian pada saat mau menuju dunia kerja nanti pada saat SMA. Oke, saya mulai aja langsung untuk materi saya. Oke, tadi Delvina tanya siapa yang nggak punya akun media sosial? Ada yang nggak punya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak sampai 10 lah ya. Oke, hampir semua punya Instagram? Hampir semua nonton YouTube? Hampir semua ada main TikTok? Oh tidak. Ada yang ada jawab, ada yang enggak. Tapi lebih banyak ada ya, benar ya? Oke. Apa itu media sosial? Apa pentingnya bagi kita untuk saat ini? Nah, di Wikipedia penjelasan media sosial itu adalah sering disebut media sosial di platform digital yang memfasilitaskan kita penggunanya untuk mengupload foto, video, tulisan di platform digital yang menyediakan fasilitas aktivitas sosial bagi penggunanya. Nah, jadi media sosial itu adalah tempat bisa dibilang tempat curhat. Kalau kalian mau curhat boleh di media sosial, tapi curhat yang positif. Karena media sosial ini bisa jadi tempat kita bersosialisasi dan tanpa batasan, dan interaksi bisa kemana saja, di mana saja, dan siapa saja. Contohnya Ko Bernard di Batam. Tapi saya punya follower atau teman bukan cuma di Batam, mungkin di Jakarta, mungkin di Palembang, mungkin di Surabaya. Jadi apa itu media sosial? Karena media sosial itu tidak terbatas. Makanya kenapa banyak anak-anak sekarang cita-cita jadi apa? YouTuber. Siapa yang cita-cita jadi YouTuber? Ada nggak? Ada ya. Kenapa? Karena YouTuber itu bersifat internasional, bukan cuma Indonesia. Kita di Indonesia, kita di Batam. Batam itu Indonesia, tapi kalau kontennya booming bisa sampai ke internasional. Bahkan bukan cuma di Batam saja. Indonesia bahkan sampai internasional, sampai luar negeri, negara tetangga. Apalagi kita dekat dengan Singapura dan Malaysia ya. Nah, ini di sini ada survei media sosial platform. Ini survei terakhir di bulan Februari. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Bisa di zoom dikit nggak? Di zoom full. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Susah. Oke, sambil menunggu di Zoom, Koko jelasin aja. Media sosial platform termasuk WhatsApp ya. WhatsApp sekarang sering digunakan juga untuk promosi. Kalau adik-adik yang punya WhatsApp sendiri, mungkin pernah dapat WhatsApp dari Starbucks, Planet Spot. Di situ kegiatan promosi atau memasarkan produk mereka. Oke, ini di sini pengguna WhatsApp itu paling tinggi. Dan kedua adalah Instagram. Termasuk Ko Bernard juga aktif di Instagram sebagai, tadi Bu Meta udah bilang, sebagai food blogger iya, selebgram iya, jualan kopi, mungkin adik-adik tahu di sebelah Mr. B Coffee. Nah, itu salah satu fungsi media sosial yang baik. Jadi kita harus belajar menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Oke, next. Next ada Facebook. Ya, mungkin kalian semua punya Facebook, terus ada TikTok. Nah, anak zaman sekarang yang mungkin anak SMA di atas kalian juga kakak kelas itu sudah banyakkan pakai TikTok daripada Instagram. Terus lanjut ada Telegram, itu lebih ke komunikasi seperti WhatsApp. Terus ada Twitter, ada Facebook Messenger, Line, Pinterest,
Kuaishou ini lebih ke China punya ya. Terus Lincoln ini untuk kalian nanti ke depan mau cari kerja bisa di Lincoln yang paling bawah itu. Kelihatan ya, Lincoln itu lebih ke cari kerja, cari lowongan, lebih di situ. Di zoom out lagi bisa. Dan next setelah Lincoln di situ ada Snapchat, Discord, Skype, dan Like. Jadi ini semua aplikasi yang sering digunakan, aplikasi sosial media yang sekarang yang banyak digunakan zaman now. Koko sebut zaman now karena zaman sudah berubah. Kalau dulu ya kita bilang ngetrend, sekarang ya ikutnya zaman now. Oke, ini populasi berdasarkan usia pengguna sosial media. Kalau adik-adik di kolom yang mana? Usia berapa? Berapa? Yang nomor 3 ya? 13 sampai 17. Oke, kalian bisa lihat itu termasuk angka yang tinggi. 13 sampai 17 adalah 8,2% dari total penduduk Indonesia, yaitu 270 juta jiwa kurang lebih. Bayangin, sebanyak itu penduduk Indonesia di usia kalian 13 sampai 17 itu penggunanya 8,2%. Dikali aja 270 juta jiwa. Jadi banyak banget. Nah, kalau ada yang ngomong nggak punya sosial media mungkin ada, tapi hampir semua untuk pengguna sosial media dari kelas-kelas kalian ini 789 sudah ada sosial media. Minimal satu. Mungkin ada yang punya TikTok aja, ada yang punya Instagram aja, ada yang punya Facebook saja. Kalau Koko mungkin karena berkecimpung di dunia ini, Koko punya semua. Instagram ada, TikTok ada, YouTube ada, semua ada. Nah, Koko termasuk kategori di 25 sampai 34, 14,9. Koko merupakan usia yang paling tinggi untuk penggunaan media sosial. Kenapa? Karena penggunaan media sosial tertinggi ini sudah berkeluarga atau sudah mempunyai income, at least sudah bekerja, sudah punya menghasilkan duit. Kalau adik-adik di sini ada yang ke sekolah terus diajarin orang tuanya usaha nggak? Ada apa nggak? Ada nggak ya? Kalau ada aku kasih hadiah nih. Nggak ada ya? Oke, just info, Koko waktu kelas 3 SMP sudah mulai kerja di toko fotokopi. Siapa tahu fotokopi? Tahu ya, fotokopi ya. Kelas 3 SMP Koko karena keterbatasan uang dari keluarga, Koko harus bekerja. Jadi kerja pulang sekolah itu jam 1 siang langsung kerja di toko fotokopi sampai jam 10 malam. Besok pagi bangun lagi jam 6 harus siap-siap lagi sekolah lagi jam 7.30. Pulang jam 1 gitu lagi seterusnya sampai tamat sekolah. Jadi seperti yang Bu Meta tadi sebut, nggak mudah jadi pengusaha. Kenapa? Pondasi atau tiang yang harus kita siapin itu nggak mudah. Maka itu Bu Meta minta Koko kasih kalian bekal supaya kalian ke depan tahu menggunakan sosial media, mungkin salah satunya untuk cari uang atau untuk kalian persiapan untuk cari kerja. Oke. Nah, pengguna sosial media ini yang 25 sampai 34 termasuk Koko itu pengguna sosial yang paling produktif karena sudah memiliki income tersendiri. Income tersendiri dimulai dari usia 18 ke 24. Jadi pada saat kita sudah mulai bekerja, sudah ada duit, sudah tamat sekolah. Sebagian mungkin kalau kalian pernah dengar atau ada kakak kelasnya di sini kuliah sambil kerja. Itu juga Koko lakukan dulu. Kuliah sambil kerja, jadi sambil kerja, pulang kerja jam 5 langsung lanjut kuliah. Dan itu sangat melelahkan. Jadi mungkin yang sekarang kalian lakukan pulang sekolah, mungkin mama papa suruh les. Ya, banyak yang les gak sini pulang sekolah? Banyak gak yang les? Oke, gak banyak ya sini ya. Oke, yang Koko lakukan waktu itu pulang sekolah bukan les, tapi harus kerja untuk mendapatkan income bayar uang sekolah. Sama, begitu tamat sekolah, Koko harus kerja sambil kuliah, kerja untuk bayar uang kuliah. Jadi ini adalah beberapa populasi berdasarkan usia yang efektif menggunakan sosial media. Nah, pada saat kalian sekarang di angka 13 ke 17, tahun depan mungkin ada yang sudah 18 tahun usianya,
itu sudah masuk ke 11 sampai 16. Jadi jumlah populasi Indonesia itu 270 juta sekian. Jadi kalau kalian mau usaha di media sosial, cerdas, menggunakan media sosial dengan baik dan benar, bayangin populasi Indonesia itu banyak banget. Bukan cuma di Batam ya. Batam itu kurang lebih sekitar 1,5 juta jiwa aja. Indonesia 270 juta jiwa. Jadi adik-adik bayangin, dari jumlah penduduk yang banyak, kalau kalian manfaatin sosial media dengan baik dan benar, kalian cerdas menggunakannya, populasi Indonesia itu sangat gede. Dan kalian bisa mendapatkan income seperti Koko. Koko juga salah satu, tadi mungkin Bu Meta, Delvina ada bilang Koko salah satu food blogger. Jadi kalau kalian pernah dengar, oh enak Ko Bernat, datang, makan, dibayar. Oke, jadi itu salah satu menggunakan media sosial dengan baik dan benar dan dapat income gitu loh. Nah, ini ringkasan pengguna internet. Mungkin adik-adik tahu tapi nggak pernah lihat ini. Tadi jumlah pengguna internet itu 270, ini belum diupdate ya, 270 juta jiwa. Persentase populasi yang gunakan internet 73,7%. Jadi pengguna internet itu banyak banget. Kayak tadi yang Koko bilang. Tuh, kalian yang warna kuning, rata-rata penggunaan internet atau gadget atau media sosial itu sekitar 8 jam 36 menit. Sini siapa yang punya handphone sendiri? Mainnya setelah pulang sekolah ya pasti ya? Oke. Sehari pakai handphone, ini bukan sosial media ya. Pegang handphone, main handphone berapa lama? Tahu nggak ya? Ada yang 5 jam? Ada yang 6 jam? Berarti rata-rata berapa? 3 jam ya? Berapa jam? 10 jam. Ada yang main Mobile Legends juga berarti ya? Oh, oke. Oke, ini rata-rata penggunaan sosial media ya. Koko bilang sosial media, mungkin ada yang jualan di Shopee. Shopee itu termasuk sosial media. Ada yang jualan di TikTok, ada yang main TikTok doang untuk nonton, ada yang mama bapaknya mungkin suka lihat Facebook. Nah, itu masuk ke dalam kategori yang warna kuning. 8,36 menit. Bayangin satu hari orang main sosial media itu 8 jam. Nge-scroll YouTube, mungkin nonton YouTube 2 jam oke ya. Bayangin totalnya adalah 8 jam dalam sehari. Percaya nggak percaya? Tapi ini kenyataan. Apalagi bagi pengguna Shopee dan pengguna Instagram kayak Koko. Koko mungkin buka Instagram mungkin tiap 10 menit kali. Setiap 10 menit mungkin buka sekali. Kenapa? Karena ada kepentingan di dalam Instagram tersebut. Mungkin penjual barang di siapa tahu Shopee? Semua tahu Shopee ya? Tahu ya Shopee ya, yang di Shopee yang iklannya J Kitchen itu loh. Oke, nah di pengguna Shopee, penjual Shopee, dia wajib ngecek notifikasi di Shopee, mungkin lebih cepat dari Koko, mungkin every 5 menit, setiap 5 menit dia ngecek. Sama Tokopedia juga, mereka harus rajin ngecekin orderan. Kenapa? Begitu ada orderan masuk, dia nggak terima, si pembeli merasa kecewa, di cancel, orderannya akan hilang. Jadi nggak heran kenapa yang warna kuning 8,8 jam 36 menit dalam sehari rata-rata pengguna sosial media yang rutin ya. Koko bilang yang rutin, bukan yang nggak rutin, terutama yang sudah bekerja atau yang punya usaha. Kalau adik-adik kan di sini masih sekolah nih, pulang sekolah jam berapa ya pulang sekolah ya? Jam berapa? Jam 3 pulang sekolah, mungkin pulang ke rumah mama kasih cuma main 2 jam 3 jam. Tapi kalau yang main Mobile Legends mungkin malam-malam diam-diam mainnya ya. Oke, nah jadi kalau pengguna sosial media ini banyak banget dan lama, terutama kayak Koko tadi contohnya harus ngecekin Instagram terus, mana tahu ada job endorsan gitu ya kan. Terus persentase penggunaan sosial media itu paling banyak di handphone, ada yang pakai laptop, jadi lebih banyak pakai handphone untuk sekarang. Kayak Koko juga pribadi banyak pakai handphone. Bisa. Oke, kita lanjut ke intinya langsung. Nah, jadi inti materi cerdas bermedia sosial yang Koko mau paparkan itu Koko rangkum dalam 7 poin. Nggak usah banyak-banyak, terlalu banyak nanti kalian ngantuk. Oke, 7 poin. Yang pertama adalah
cermat dalam memberikan unggahan. Nanti akan satu-satu Koko jabarin one by one dari 7 poin ini. Jadi kalian adik-adik di sini lebih nangkep tips bermedia sosial dengan cerdas itu apa sih? Ngapain sih? Lebih dari ini sebenarnya ada. Cuman Koko masukin yang paling inti, yang paling dasar, yang kalian yang paling bisa terima lah. Jadi karena kan kalian di sini nggak semua sudah kayak tadi Koko kerja sambil sekolah. Jadi Koko masukin yang hal-hal 7 hal yang paling dasar. Oke, yang pertama tadi cermat dalam membagikan unggahan. Yang kedua, jangan mudah menyebarluaskan informasi tingkat akurat maupun isu sara. Siapa tahu sara? Gak tahu ya? Ya, suku antaras agama. Nanti Koko bakal jabarin di next slide. Nomor 3, manfaatkan sisi positif dari medsos. Kayak yang tadi Koko ngomong. Nanti akan ada jabarannya juga dari 7 macam ini. Manfaatnya kalau digunakan dengan baik dan benar, positifnya apa? Ini bukan cuman bagi yang kayak Koko ya, sorry, Koko kan selebgram, food blogger. Bagi kehidupan kalian sehari-hari juga akan bermanfaat. Oke, next, nomor 4, menjaga etika dalam berbahasa. Nah, sosial media ada aturan, ada hukuman. Mungkin adik-adik nggak tahu. Nanti Koko bakal nongorin, ada hukuman jika di sosial media kita salah menggunakan kata-kata atau mencemarkan nama baik seseorang atau satu produk. Nomor 5, harus bisa menahan emosional. Kenapa? Kadang kita lihat emosional, kita terpancing emosional pada saat lihat postingan orang. Nanti akan ada contohnya. Nomor 6, mengikuti orang-orang yang inspiratif. Itu juga nanti mungkin kayak Bu Meta bilang, oh siapa mana tahu kalian mau jadi kayak Ko Bernard, jadi pengusaha, jadi food blogger. Nah, itu inspiratif, sosok inspiratif kalian. Mungkin kalian mau ikutin jejak Bu Meta. Oke. Terus yang terakhir, membangun koneksi di semua aspek. Jadi media sosial ini kembali lagi Koko tekankan tidak terbatas. Jadi semua aspek kita bisa sentuh, mau dari aspek sosial, mau dari aspek budaya, mau dari aspek mencari income atau lebih bisa dibilang menambah ekonomi, bisa juga. Ya, ini 7 tips cerdas bermedia sosial. Oh ya, tadi sebelum acara ini Bu Meta sudah info, kalian disuruh memberikan pertanyaan. Udah diinfo belum ya? Nah, nanti pertanyaan yang paling bagus Koko kasih voucher 1 piece waffle Koko Crunch. 1 piece waffle Koko Crunch yang senilai 20.000, nanti ambil di Mr. B. Koko sudah tanda tangan. Oke, untuk pertanyaan yang paling menarik, yang paling bagus Koko kasih hadiah. Nanti Koko kasih 5 orang. Tapi selektif ya, bukan yang sebarang tanya ya. Yang pertanyaannya bagus, yang pertanyaannya sesuai dengan materi yang Koko bawain hari ini, cerdas dalam bermedia sosial, Koko kasih hadiah, oke? Jadi disimak dulu baik-baik, terus nanti di ending acara, di akhir acara kalian boleh bertanya. Nanti total 10 orang, sudah diinfo, mungkin pihak sekolah sudah infoin ya, total 10 orang untuk memberikan pertanyaannya satu persatu. Oke, kita lanjut ke materinya. Nomor 1, Koko jabarin satu-satu biar kalian lebih nangkep, biar kalian lebih ngerti tips bermedia sosial dengan cerdas dan baik ya. Nomor 1, cermat dalam membagikan unggahan. Oke, coba lihat gambar ini. Coba lihat. Coba baca. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kurang keras. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, adik-adik udah baca ya. Jangan takut melakukan kesalahan karena pengalamanmu akan menunjukkan jalan terbaik. Just sharing, Koko mau sharing. Tadi Koko udah bilang ya, Koko kerja, pulang kerja langsung sekolah. Ini termasuk sharing pengalaman hidup Koko waktu SMP 2 sampai SMA 2 sampai tamat lah. Jadi itu kelas 7 SMP, kelas 7 ya?
Ya, kelas 7. Koko kerja dari mulai kelas 7, pulang sekolah langsung kerja di toko fotokopi sampai malam jam 10 baru pulang. Dan setelah mulai kerja, ada duit, Koko buka usaha. Dan usahanya gagal. Bukan cuma sekali, berkali-kali. Dan uang yang dihabiskan dalam usaha dan gagal, banyak apa enggak? Sebelum sukses dalam membuka Mr. B Coffee yang sederet sama sekolah kalian ini, Koko sering gagal. Dan nilai kegagalannya puluhan juta. Dan usahanya banyak, bukan cuma satu kali. Oke, di postingan ini kalian lihat ya, jangan takut melakukan kesalahan karena pengalamanmu akan menunjukkan jalan terbaik. Jalan terbaik, kenapa? Pada saat gagal, Koko nangis, duit Koko habis. Minjem duit sama orang lagi. Terus mau bayar lagi. Usaha gagal, sakit hati, mesti bayar utang. Jadi itu namanya kegagalan nggak? Kegagalan. Apa yang dipetik dari kegagalan? Coba sebutin. Pengalaman. Apa lagi? Apa? Hah? Pelajaran. Apa lagi yang dipetik dari kegagalan? Oke, mental yang baik dalam usaha. Apa lagi? Apa? Kerja keras, ya udah gagal harus kerja keras di usaha lanjutnya. Oke, ada lagi? Pantang menyerah. Oke, semuanya bagus banget. Oke, nah di setiap kegagalan kita akan mendapatkan satu pelajaran yang berharga. Jadi contohnya mungkin kita main bola basket, pada saat kita lempar nggak masuk, kita akan belajar cara lempar dan tenaga yang pas untuk masukin bola ke dalam ring. Itu contoh yang paling simpel. Jadi pada saat kita main bola basket atau main bola kaki, sepak bola, kita akan belajar cara yang baik. Makanya kalau tim basket, siapa yang di sini tim basket? Ada yang tim basket nggak? Nggak ada ya, oke. Dalam tim basket, Koko dulu sekolah ikut tim basket. Di tim basket ada namanya latihan. Jadi pulang sekolah, Koko sempat latihan bentar baru pergi kerja, atau setelah pulang kerja baru latihan basket jam 10 malam sampai jam 11 malam. Pada saat latihan basket kita sama, latihan apapun itu namanya pembelajaran. Jadi pada saat kegagalan sama kayak latihan basket, pada saat kita lempar bola sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali gak masuk-masuk. Pada saat kita belajar, oh cara lempar bola yang baik dan benar kering, oh tenaganya gini, lemparnya harus tinggi melambung, oh gak boleh sekuat tenaga, barulah bolanya bisa masuk ke dalam ring. Jadi intinya setiap melakukan kesalahan ada hal yang bisa kita petik, ada hal yang bisa kita pelajarin, ada hal yang kita bisa pakai untuk memperbaiki langkah berikutnya. Ya, jadi kayak basket tadi simpelnya, pas lempar kekuatan kan nggak masuk ke dalam ring, kita belajar lagi, oh ternyata lemparnya nggak boleh terlalu kuat, lemparnya harus melambung tinggi, barulah bolanya masuk ke dalam ring. Sama di kehidupan nanti pada saat adik-adik kerja ataupun nanti usaha, kita akan mendapatkan pengalaman dari kesalahan kita. Kesalahan itu sengaja dibuat apa enggak? Enggak ya, kesalahan itu enggak sengaja dibuat, tapi terjadi. Contoh kayak Koko tadi usaha, terus gagal, rugi puluhan juta. Koko juga nggak mau gagal. Nangis, ya benar nangis. Koko juga nggak mau nangis, tapi hal itu terjadi. Dan disitulah kita belajar, sama kayak anak baby. Siapa pernah tahu ya anak baby ya, merangkak, jatuh, berdiri lagi, jalan lagi, merangkak, jatuh, berdiri lagi, jalan lagi, sampai akhirnya si baby bisa jalan gede. Kayak Koko dulu juga baby, kalian juga dulu baby kan? Nah, oke. Coba lihat gambarnya sekali lagi. Ada gambar apa di situ? Serigala. Oke. Serigala itu hewan yang buas apa enggak? Buas. Dalam rantai makanan, tahu ya rantai makanannya? Serigala itu termasuk predator apa enggak? Ya, serigala itu akan memakan atau memangsa hewan yang di bawah dia. Contohnya kelinci yang lebih lemah. Oke, di sini postingan ini, kenapa nomor 1 Koko tampilin postingan ini? Cermat dalam membagikan unggahan. Postingan ini Koko ambil salah satu dari Instagram, itu ada Instagramnya. Instagramnya namanya Sukses Legend. Mungkin kalau kalian main Instagram boleh lihat. Kenapa Koko ambil gambar ini dari Instagram tersebut? Karena Koko sering nge-follow Instagram yang membagikan motivasi seperti ini. Simple, hanya gambar serigala dan ada tulisan,
Ya, hal ini kecil, simple banget. Tapi di balik kata-kata ini ada makna yang sangat dalam seperti yang Koko tadi jelasin. Mungkin bagi sebagian orang, oh hanya gambar serigala terus tulisan, wes. Tulisannya jangan takut melakukan kesalahan karena pengalamanmu akan menunjukkan jalan terbaik. Nah, mungkin sebagian orang cuma baca, oh gambar serigala terus tulisan motivasi, udah wes. Koko sering ngefollow ini, kenapa? Karena unggahan ini dibagikan sama Instagram ini dengan cermat, dan unggahan ini membuat motivasi bagi Koko. Ini sebagai motivasi dan sebagai tamparan, terus mengingatkan Koko terutama, oh Koko pernah gagal, dan kegagalan itu akan menuju kesuksesan. Jadi hendaklah adik-adik membagikan postingan, konten foto atau video yang kita unggah dan dilihat oleh banyak orang, baik yang kita kenal ataupun tidak, walaupun berapapun jumlah follower kita. Mungkin kita punya akun Instagram atau TikTok, followernya mungkin 10, 20 atau 100, itu nggak menutup kemungkinan yang tidak nge-follow kita akan melihat postingan kita. Kalau mungkin adik-adik pernah dengar FYP, pernah dengar? FYP itu mungkin video yang kita nggak follow sama sekali, yang kita nggak suka sama sekali, tapi nongol. Nah, itu namanya for your page. Jadi di sini Koko tekanin, konten foto atau video yang kita bagikan tolong hati-hati. Kenapa? Walaupun follower kita nggak banyak, yang lihat bisa banyak. Mungkin kalau kalian pernah lihat followernya cuma 300, tapi yang nonton videonya bisa 5 juta. Nah, itu lagi FYP, videonya banyak yang lihat. Nah, kalau konten yang kita bagikan nggak bagus atau tidak motivasi, tidak positif, ya alhasil videonya atau foto tadi nggak akan banyak yang like, atau mungkin di komen sama follower, lu kok postingan kayak gini nggak bagus banget, anak di bawah usia juga nggak boleh baca, nggak boleh nonton gitu. Jadi jangan sampai postingan tersebut malah jadi bumerang bagi kita ataupun orang lain. Nomor 2, jangan mudah menyebarluaskan informasi tidak akurat maupun isu sara. Tadi sara ya, udah tahu ya sara ya. Coba lihat postingan ini. Mungkin ini agak kecil ya. Yang baju hitam itu namanya Bapak Hasim, adiknya Prabowo, Kristen, pengurus segala elit di Partai Gerindra. Terus yang nomor 2, Bapak Arianto, keponakan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu tahu ya, menteri apa? Menteri Pertahanan. Terus yang ketiga, Ibu Sarah, keponakan Prabowo, Kristen. Buat elu yang dukung Anies, jangan teriak-teriak kafir dan pemimpin harus muslim, karena kalian berani teriak di depan ini ke Pak Prabowo enggak? Karena Pak Prabowo adalah muslim. Yang di 3 foto ini adalah Kristen, saudaranya Pak Prabowo. Jadi unsur ini mengandung apa? Salah satu dari Sarah. Apa? Agama. Benar, karena itu ada sebut muslim, ada sebut kafir. Jadi ini contoh postingan yang tidak baik karena mengandung unsur sara. Jadi bisa menyebabkan pertikaian antara kedua agama. Hal yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan untuk saat ini sangat sensitif, dan hal ini dapat merugikan kita, bahkan jadinya bisa merugikan banyak orang yang tidak ikut terlibat sekalipun. Kenapa tidak ikut terlibat sekalipun bisa dirugikan? Tahu nggak kenapa? Ya benar, karena apa dirugikan? Jadi contoh, Ko Bernard agama Buddhis, Koko juga Buddhis, menghujat atau menjelekkan salah satu agama lain. Contoh, teman-teman kita mungkin agama Kristen ataupun agama Muslim, Koko menghujat tuh, apalagi Koko banyak follower kan, 126.000 follower, menjelekkan. Kalau Koko menjelekkan atau menghina salah satu agama, apa yang terjadi? Ayo coba sebut. Koko di unfollow. Yang kedua? Apa? Koko dihujat sama agama yang Koko hina ya. Apa lagi? Apa?
konflik antar agama, karena Koko Buddhis, si agama yang Koko hina akan menuju ke perkumpulannya atau majelisnya, bahkan kan kita ada majelis agama Buddhis ya, tahu ya, ada majelis agama Buddha. Mungkin yang agama Koko hina akan manggil majelis agama dia, nyari Koko dan diperkarakan ke kantor polisi dan Koko bisa masuk penjara. Oke, dari sini kira-kira apa yang terjadi kalau Koko, ini beresin sini belum ada ngomong, apa yang Koko terjadi kalau Koko hina agama lain? Salah satu apa? Hah? Dosa, iya. Oke, dosa pasti, tapi itu nggak bisa dilihat sama orang. Dosa itu antara kita sama pencipta, sang Buddha, nggak apa-apa. Bener, dosa. Jadi sudah dapat dosa, di unfollow, dilaporin ke majelis agama yang bersangkutan, dan Koko masuk penjara. Oh my God, bahaya ya. Jadi jangan mudah menyebarluaskan informasi tidak akurat ataupun ya itu berhubungan sama sara. Tadi ini contohnya agama, ada yang nanti suku. Mungkin pernah dengar suku kejadian dulu di Kalimantan antara suku Dayak sama suku Madura. Mungkin mama-mamanya atau papanya tahu ya. Itu benar-benar seram, terjadi pembantaian di Pontianak. Dan mungkin kalau adik-adik tahu kejadian Sampit atau kejadian di Indonesia sendiri secara global tahun 98 pas Krismon itu juga terjadi pembantaian dari sara, dan itu tidak bagus dan merugikan segala macam pihak. Oke, itu not good. Oke, lanjut ke nomor 3. Manfaat sisi positif media sosial. Nah, mungkin tadi yang Bu Meta udah bilang, Delvina juga udah bilang, kalau kalian mungkin suka makan, ya buatlah konten di sosial media kalian, baik TikTok, Instagram, YouTube yang berhubungan dengan makanan, karena kalian doyan makan. Mungkin ada yang, oh aku suka makeup nih. Mungkin dari kecil udah mamanya ajarin makeup, ya. Siapa suka makeup yang cewek-cewek? Banyak kan? Oke. Nah mungkin yang suka makeup bisa membuat konten cara makeup ala Korean, cara makeup ala Jepang di YouTube-nya. Kalau cowok, siapa suka gamer Mobile Legend? Oh, banyak ya. Oke, mungkin kalian, oh aku mau buat nih konten YouTube kayak Just No Limit. Wah, di YouTube bisa dapat duit, ya kan? Viewernya banyak, duitnya wah lumayan tuh. Nah boleh. Jadi kayak Delvina tadi bilang, pada saat kalian buat konten, fokus, dapat duit gitu loh. Nah ini salah satu usaha Koko, salah satu postingan di Instagram Koko, Mr. B Coffee. Mungkin kalian udah tahu ya sebelah ya. Ya, thank you. Oke, ini salah satu contoh postingan di media sosial dengan cerdas. Kenapa? Fungsi sosial media salah satunya selain untuk cari duit, salah satunya adalah untuk promosi. Jadi Koko menggunakan Instagram Mr. B Coffee untuk mempromosikan produk Mr. B Coffee sendiri dengan efektif. Jadi dengan lihat postingan ini, mungkin nggak si A, mungkin si Budi nggak pernah beli Mr. B Coffee nih. Terus dia buka Instagramnya Mr. B Coffee, dia lihat murah nih, dari 41.000 diskon jadi 37.000, maka dia beli. Setelah dia lihat, kayaknya murah, saya nggak tahu nih ada produk ini, saya nggak tahu ada combo ini, dapat satu snack sama satu kopi, enak nih, jadi dibelinya. Kalau kita nggak memposting di akun sosial media kita, terutama ya bagi yang berjualan, ya nggak akan ada yang tahu, oh aku mau beli produk Mr. B nih, tapi begitu cek Instagram nggak ada foto apa-apa, terus jatuhnya dia beli yang lain. Kenapa? Akun sosial media yang lain memposting produk makanan mereka. Jadi sama, pada saat kalian menjual, pada saat kalian memposting, harap posting yang baik dan manfaatkan sosial media kalian. Terserah mau TikTok, mau YouTube, mau Instagram, semua bisa dikondisikan dan difungsikan dengan positif. Nah, hal simpel ini tadi ya Koko udah bilang ya. Koko sebagai pengusaha atau pelaku usaha mempunyai coffee shop Mr. B Coffee, menggunakan sosial media Instagram sebagai wadah promosi dan sangat efektif untuk produk yang Koko jual. Oke. Terus sosial media
juga bisa digunakan untuk silaturahmi, membangun personal branding, mendapatkan income dan berkonten kayak yang tadi Koko ngomong. Jadi kalau Instagramnya untuk promosi produk, silakan dipromosikan produknya. Mungkin di sini adik-adik mungkin ada yang sudah pengen jualan pita ikat rambut ya, karena adik Koko dulu pernah jualan di pita rambut di Instagramnya dia, karena mungkin dulu susah ya. Jadi mungkin kalian mau jualan pita rambut, mungkin zaman COVID ada yang jualan masker yang lucu-lucu, ada gambar boneka-bonekanya, ya boleh. Jadi selain jualan, bisa untuk personal branding. Personal branding itu Koko salah satu selebgram atau influencer di Kota Batam. Kota Batam yang kita cintain ini kecil, nggak gede-gede banget, dengan jumlah penduduk cuma 1, juta jiwa. Personal branding Koko sebagai influencer atau food blogger disebut Bernard Huang, akun Koko ya, cukup banyak yang tahu. Jadi personal branding adalah branding yang terjadi ketika kita manfaatkan akun sosial media kita kayak tadi TikTok, YouTube, Instagram, sehingga orang mengenal kita dikenal. Oh, Ko Bernard tuh food blogger, tukang makan. Oh, Ko Bernard tuh punya Mr. Big Coffee. Oh, Ko Bernard tuh dia brand ambassador salah satu ojol di Kota Batam yang warna hijau-hijau. Koko nggak usah sebut merek ya. Ya, jadi orang tahu, oh Ko Bernard tuh orangnya kayak gini, badannya gede. Jadi orang ingat. Personal branding namanya itu, personal branding ini ya. Terus untuk mendapatkan income ya tadi kayak Koko bilang, mau jadi konten YouTuber, mau jadi tukang makan, jadi untuk apa namanya praktekin makeup segala macam, bisa mendapatkan income. Oke, nomor 4. Nah ini yang Koko tadi ngomong bisa dipenjara. Mungkin kalian nggak pernah dengar atau ada yang pernah dengar sekilas. Nomor 4, tetap menjaga etika berbahasa atau berkomentar di medsos. Mungkin terserah mau di YouTube, di Instagram, TikTok. Tolong hati-hati. Oke, ini agak kecil ya. Nomor 1, penghinaan atau pencemaran nama baik itu sudah diatur hukumannya. Ada hukumannya loh, ya, ada hukumannya. So hati-hati. Pasal 27 ayat 3. Ini undang-undangnya resmi dan sudah ada yang dikenakan sanksi. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda sebanyak 750 juta. Banyak nggak? Banyak nggak 750 juta? Jadi kalau kita ya adik-adik melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, contoh dia minum air putih ini yang di meja Koko Aqua ya, nggak apa-apa aku sebut ya. Contoh minum Aqua. Terus kebetulan Aqua yang dia minum sudah kebuka dan dia nggak tahu. Terus dia minum Aquanya. Terus dia bilang, loh kok dalam Aquanya ada serpihan-serpihan, mungkin sebelum dimasukin, sebelum dikasih ke dia sudah diminum orang, jadi ada serpihan makanan atau serpihan kopi, tapi diminum cuma sedikit terus dikasih ke dia, jadi dia pikir masih baru. Terus dia bilang, loh kok minumanku ada serpihan kopi, kok minumanku ada serpihan roti. Terus dia marah-marah, terus dia lapor, terus dia unggah di sosial media dia, di Instagram dia unggah di YouTube dia. Terus kelihatan sama si produk ini. Nah terjadilah namanya pencemaran nama baik. Jadi akan dipenjara 4 tahun atau denda sampai dengan, kalian lihat berapa nilainya? 750 juta. Gile, banyak banget loh. Itu bisa buat orang tua kita jatuh miskin. Jadi hati-hati berkomentar, jangan sembarangan sebut atau pencemaran nama baik. Contoh ini minuman ya. Pakaian juga sama, mungkin kalian beli baju atau beli kosmetiknya rusak, bajunya rusak, tolong telaah dulu sebelum melakukan pencemaran nama baik. Mungkin si kurir, tukang kirim, main banting atau pas pengiriman dari Jawa ke sini pakai kapal ekspedisi 10 hari atau 2 minggu, rusak di jalan. Terus kalian komplain, kalian marah-marah, ini produknya nggak bagus. Terus masukin di TikTok atau di YouTube atau di Instagram. Terjadilah pencemaran nama baik. Kalau si pemilik produk nggak lihat, nggak apa-apa. Tapi jika pemilik produk lihat dan kalian diperkarakan, inilah sanksi yang akan diterima.
untuk pasal 27 ayat 3 ini, dan itu fatal. Kecuali orang tuanya berduit ya, tapi berduit begitu disuruh bayar 750 juta juga akan sakit gitu loh. Ya, harus cermat. Oke, nomor 2 nih contoh melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 1 dipidanakan dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak berapa? 1 miliar. Wow. Jadi kesusilaan itu berhubungan ya, mungkin adik-adik udah tahu ya. Kesusilaan itu sopan santun dan segala macam itu benar-benar fatal. Jadi mungkin nggak sengaja pada saat ada acara suatu hari di mana mungkin nggak sengaja ke video temennya pas lagi, mungkin ini temen cowok ya, ke video pas lagi nggak pakai baju terus dia upload di Instagramnya, dan temen cowoknya ini nggak tahu video itu diupload. Ternyata mama temennya ini seorang direktur satu perusahaan, dan dia marah kenapa video anak saya diupload tanpa pakai baju terus nggak pakai izin. Nah, terjadilah pasal 27 ayat 1, melanggar kesusilaan dan bisa dipidanakan selama 6 tahun atau denda sampai satu berapa? 1 miliar, banyak nggak? Banyak ya, bisa beli Mr. B Coffee banyak loh itu. Oke, jadi intinya kembali lagi Koko tekankan menjaga etika berbahasa, terus berkomentar di media sosial itu penting banget. Karena kalau kita salah menggunakan, salah komentar, salah memposting, terjadilah hal-hal seperti ini dan dendanya itu berat. Kalau dibayar ya nilainya gede. Oke, contoh pasal hukuman yang ketiga, menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Pasal 28 ayat 1 dipidanakan atau penjara selama 6 tahun atau denda senilai berapa? 1 miliar. Sama kayak tadi, tapi ini fungsi pasal atau hukumannya adalah penyebabnya adalah menyebarkan berita bohong atau menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen. Contohnya paling mudah. Oh, Mr. B Coffee ada promo, beli 1 dapat 10. Koko nombok besok tutup. Oke, itu cuma contoh ya. Jadi tidak boleh menyebarkan berita atau yang merugikan satu produk. Jadi itu sangat fatal karena produk tersebut merupakan keluaran dari satu company atau satu perusahaan yang sudah didesain, yang sudah dijual dengan harga dan untung tertentu. Jadi nggak boleh sembarangan menyebarluaskan dan mengakibatkan kerugian bagi si produk tadi atau penjual tadi. Pokoknya efeknya itu nggak bagus ke kita dan efeknya nggak bagus ke penjual produk. Jadi intinya tetap menjaga etika berbahasa dan berkomentar. Nah, walaupun kita sedang berada di media sosial, pasal undang-undang untuk mengawasi digital ini tidak akan hilang dan ketat banget. Dan itu fatal. Mungkin kalian belum pernah lihat contohnya langsung, tapi di kehidupan nyata untuk saat ini banyak banget contoh yang sudah terjadi, sampai ada didenda, sampai dia nangis-nangis karena dia nggak sanggup untuk bayar denda 1 M, ujung-ujungnya di penjara. Baik dia anak-anak, remaja, ataupun dia seorang ibu ataupun seorang ayah, si pemilik produk nggak akan pandang bulu, nggak akan kasih keringanan, denda atau masuk penjara. Jadi hati-hati, tetap cerdas dalam bermedia sosial karena hal ini sangat fatal. Kelihatannya sih simpel sih, tapi fatal. Contoh, pernah lihat yang kasus sebelah kiri? Tuh, Deddy Kobuzer dalam waktu 24 jam berhasil melacak seorang haters bernama Ariel Elda dan mengejek serta menantang dia. Si Om Deddy bisa aja penjarain dia langsung karena dia menghujat atau mencemarkan nama baiknya Om Deddy. Sama sebelah kanan tuh, itu Dewi Persik ya. Si ibu ini itu storynya Dewi Persik, dia tulis, makanya kalau bersosmed yang bener jangan aneh-aneh.
Jadi ini contoh kasus di dunia nyata. Kenapa kok pakai artis? Karena mungkin biar adik-adik tahu, mungkin guru-guru sini juga mungkin sebagian tahu kasus ini. Jadi ini sampai nangis-nangis si ibu ini karena dia mengatakan hal-hal buruk yang sangat buruk kepada artis yang ini, Dewi Persik ya. Jadi hal-hal yang sangat buruk, mengejek, menghina ke si artis cewek Dewi Persik. Sama kejadiannya si bapak ini menantang atau menjelekkan Deddy Kobuzer. Tahu ya? Ini tahu kan, semua tahu Deddy Kobuzer ya? Oh, oke. Tahu ya. Jadi kenapa kok pakai contoh Deddy Kobuzer biar kalian tahu ya. 1 2 3 close the door, gitulah ya. Oke, kenapa kok pakai contoh ini? Karena memang ini kenyataan. Jadi ini bukan satu kasus, ini banyak kasus. Jadi si Om Deddy karena dia artis, karena dia berduit, dia bayar orang untuk cari tahu siapa yang haters dia, siapa yang menantang dia, dan si Deddy, Om Deddy langsung datengin, ayo aku tantang lu balik. Jadi kalau Om Deddy mau penjarakan dia atau denda dia bisa apa enggak? Bisa kasih dia kapok. Tapi Om Deddy enggak melakukan itu. Kenapa? Dia kasih pelajaran. Lu itu komentar, kata-kata harus dijaga. Sama kejadiannya yang cewek ini. Makanya kalau bersosmed yang baik jangan aneh-aneh. Kenapa? Pada saat jari kita mengetik tanpa kesadaran dengan baik dan benar, efeknya bukan saat itu aja. Padahal jari yang ngetik, bukan kita yang ngomong ya. Pada saat kita ngetik tanpa mikirin efeknya, sama pada saat kehidupan kita juga mungkin sama kawan berkawan, ngetiknya enggak sopan, kawannya bisa marah. Sama mungkin kalian yang punya handphone chat ke mama papa enggak sopan, pulang kena marah sama papa mama pulang kerja kena marah. Siapa yang pernah gitu? Ada yang pernah kena marah sama mama sama papa enggak ya pas pulang ke rumah karena kata-katanya enggak sopan? Pernah ya. Oke, jadi intinya bergunakan sosial media dengan baik. Oke, terus lanjut. Oke, harus bisa menahan emosi. Ini contohnya. Contoh kasus. Ini agak kecil ya. Ini cuma contoh kasus. Karena pernah kejadian di perusahaan tempat Koko bekerja. Adik-adik perhatiannya jangan banyak ngobrol. Pihak sekolah Bu Meta udah bayar Koko mahal-mahal loh, jangan disia-siakan. Oke, lanjut contoh kasus ya. Si Bapak Michael bekerja di satu perusahaan merek asing, perusahaan asing, udah bekerja 5 tahun sebagai seorang manajer. Ini contoh kasus. Di tahun ke-6 si Bapak Michael ini mempunyai presiden direktur baru, atasannya yang baru. Oke. Jadi si atasan yang baru ini memberikan penambahan kerja. Jadi tugasnya dikasih banyak, PR-nya dikasih banyak. Yang PR-nya cuma 1 dikasih 10. Jadi si Bapak Michael ini kesel. Bosku kok ngasih kerjaan banyak banget. Padahal aku kerja di sini udah 5 tahun. Aku ini orang lama. Kok nggak dihargain? Kok dikasih PR-nya banyak banget? Capek loh bos, kok dikasih PR-nya dari 1 sampai jadi 10. Terus si Bapak Michael ini karena kesel, karena marah sama bosnya, si Bapak Michael nggak terima keputusannya. Terus si Bapak Michael memposting sesuatu di Facebooknya. Si Bapak Michael memposting kemarahan, meluapkan kemarahannya. Kalau orang bilang sekarang curcol ya atau curhat ya. Curhat dia di Facebooknya, dia marah-marah. Atasanku kejam, nggak ngargain aku, udah kerja 5 tahun. Kenapa udah kerja 5 tahun dikasih tugas banyak? Si bos ini tanyanya banyak banget, kok nggak percaya sama aku sih? Gitu. Jadi dia mencurahkan segala macam isi hatinya di Facebook. Mungkin adik-adik di sini ada yang kesel pernah taruh status ya? Pernah nggak ya? Oke, taruh status mungkin di WhatsApp. Status WhatsApp atau status Instagram atau status Facebook, meluapkan segala macam kemarahan, kekesalannya di akun Facebooknya si Bapak Michael ini. Terus apa yang terjadi? Ada yang bisa tebak? Apa?
Bukan, nggak sampai di penjara karena di dunia pekerjaan dia cuma marah-marah. Ada yang bisa tebak nggak? Yang lain? Dipecat. Oke, bener. Nah, kasus berikutnya, nextnya. Jadi salah satu teman si Bapak Michael ini melihat postingannya. Dan temannya ini dendam sama si Michael. Enggak lah. Maksudnya temannya ini membaca postingan atau melihat postingan si Michael tadi yang marah-marah. Terus terakhir temannya melaporkan kepada presiden direktur yang baru. Dan Michael mendapatkan surat peringatan dari perusahaan dan dia melakukan hal yang sama berkali-kali sehingga akhirnya dipecat. Jadi si Bapak Michael ini rugi apa enggak? Ini contoh nyata karena teman Koko juga sudah pernah melakukan hal yang sama di perusahaan Koko bekerja ini 10 tahun lalu, udah lama sih. Jadi pada saat kita nggak bisa nahan emosi, akan banyak hal yang dirugikan, baik dari segi kerjaan kita, dari segi income kita, terutama yang sudah bekerja ya. Mungkin adik-adik di sini sekolah nggak bisa nahan emosi, berantem sama kawannya. Yang cewek mungkin cakar-cakaran, ada yang nggak di sini? Nggak ada ya? Oh jangan sampai. Yang cowok mungkin tonjok-tonjokan, ya. Terus setelah terjadi keributan antara teman sekolah, kalau dari pihak sekolah mungkin dipanggil ke ruang kepala sekolah ya. Benar Pak ya? Dipanggil ke ruang kepala sekolah. Terus udah nggak bisa nahan emosi, berantem, sudah dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Siapa yang dihubungin? Orang tua. Orang tua datang ke sekolah kan? Terus kalian kena marah sama siapa? Kena marah guru, terus kena marah sama orang tua. Bayangin di sekolah udah direpetin, nyampe rumah kena repet lagi kan? Jadi nggak bagus. Sama di sosial media juga sama. Pada saat kita memposting ataupun mengkomentar sama mirip kayak yang tadi, pada saat kita memposting hal-hal yang berbau emosional, apalagi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi kita, akan terjadi banyak hal yang dirugikan, terutama ya pasti kita yang melakukan postingan tadi. Oke, kesimpulannya, sebelum nekat memberikan komentar atau unggahan curhatan alias curhat kita, ada baiknya kita tahan emosi dan jangan meluapkan emosi di media sosial atau bisa merugikan serta mempermalukan diri kita dan merugikan orang lain. Contohnya kayak kasus si Bapak Michael tadi, ujung-ujungnya dia kena pecat walaupun dia sudah manajer, jabatannya tinggi banget, udah kerja 5 tahun dan akhirnya dia dipecat. Ujung-ujungnya dia punya anak dan punya istri, susah mendapatkan, ya bayar uang sekolah susah, makan susah, jadi banyak banget dirugikan karena satu postingan dia di sosial media dia merepet karena dapat bos baru. Jadi intinya harus bisa tahan emosi, postingan harus dijaga. Nggak apa-apa kalau mau marah, mau curhat sama temen, mau curhat sama mama, papa, mau curhat sama best friend, BFF ya kan, best friend forever, boleh. Tapi jangan emosi dan curhat di sosmed, nanti akan terjadi kekacauan. Ini berlaku di kehidupan pribadi juga ya, bukan cuma jangan sosmed juga. Emosi harus dijaga, terutama adik-adik di sini masih sekolah, ada teman-teman yang mungkin agak kasar atau teman-teman agak sedikit nggak enak di hati, tolong jaga emosionalnya. Oke, yang nomor 6, mengikuti orang-orang yang inspiratif. Contoh tadi Delvina ada bilang mau jadi YouTuber. Siapa tahu Next Carlos? Oke, Next Carlos adalah seorang konten kreator di YouTube dan Instagram yang kontennya semua all about food. Pokoknya makan deh. Ya, postingannya makan dapat duit lagi. Oke. Nah, kalau kalian suka ngonten hobi makan, bisa ngikutin, inspiratif adalah menginspirasi kalian. Si Babang Next Carlos tadi, oh aku mau kayak Next Carlos nih, ngonten makan dapat duit, tapi tetap ada perjuangannya untuk mulai dari awal beli makanan sendiri dulu, atau beli makanan pas mama beli makanan, atau request, ma aku mau makan ini, aku mau buat video dari makanan ini. Contoh, ma aku mau beli Mr. B Coffee, aku mau buat konten Mr. B Coffee, bantu beliin dong. Nah, mama mungkin bakalan support. Kenapa? Karena kalian masih didukung orang tua. Lain kalau kalian sudah punya income sendiri ya. Jadi mengikuti orang-orang yang inspiratif. Kalau kalian suka, tadi Om Deddy tahu ya,
Tahu ya Deddy Kobuser, dia podcast. Selain podcast, badannya Om Deddy gede nggak? Oke, dulu Om Deddy itu pesulap dan bulat. Sekarang dia jadi fitness, binaraga, badannya gede. Ah, mungkin kalian mau, oh aku mau ikutin jejak Om Deddy nih, jadi fitness, badannya bagus, bisa. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti orang yang inspiratif dan ingat, ambil sisi positifnya, jangan negatifnya ya. Ingat, ambil sisi positifnya. Jadi kalian bisa mempraktekkan, contoh tadi Next Carlos, kontennya bagus, pas dia makan aku lihat juga sampai ngiler gitu. Oke, Koko coba nanya sosok inspiratif di baris ini siapa? Siapa aja jawab, ayo. Sosok inspiratif kalian siapa? Yang kalian fans? Ada? Salah satu aja? Hah? Siapa? Oh, jangan Koko, yang lain. Ada artis yang terkenal atau kalian fans? Siapa? Oh, Mister. Oke, contoh mungkin ada yang ngefans atau inspiratif mungkin Koko ya, sosok Koko pribadi mungkin kalian lihat sebagai seorang pengusaha, terus sebagai selebgram, sebagai influencer juga boleh. Kalian bisa ngikutin jejak Koko di Instagram. Oh, Koko dulu memang dari awal mulai dari nol, usaha, sekarang sudah berkeluarga, sebagai influencer, sebagai pembicara juga. Nah, mungkin kalian bisa ngikutin. Kalau baris sini, siapa sosok inspiratifnya kira-kira? Salah satu artis bebas terserah, siapa? Apa? Nah, Jerome ya. Ponakan Koko umur 8 tahun suka Jerome juga. Kenapa? Kenapa suka Jerome? Konten-kontennya menarik sama berilmu gitu, bisa diambil sisi positifnya. Yap, benar sekali. Ponakan Koko yang 8 tahun, yang SD kelas umur 8 suka sama Jerome juga. Setuju. Kenapa? Koko juga lumayan suka konten dia. Pinter, dapat beasiswa ke Jepang. Benar ya, Jepang ya. Terus berkonten dengan baik dan benar, dapat duit banyak. Ya kan? Jadi boleh cocokin jadiin sosok Bang Jerome sebagai inspiratif kalian dan kalian duplikat atau copy di kehidupan pribadi. Belajar dengan baik dan benar, jadi jenius. Kalau memang nggak bisa jenius, setidaknya kita pinter, ngerti apa yang kita pelajarin. Kalau Jerome sudah tingkat jenius karena memang dia dapat beasiswa. Pinter, ngerti apa yang kita pelajarin, praktekkan di kehidupan sehari-hari, tetap ramah, tetap sopan. Nah, itu contoh salah satu sosok inspiratifnya ya, bener. Kalau baris ini siapa sosok inspiratifnya? Salah satu artis siapa? Sebut aja nggak apa-apa, bebas. Yang depan-depan apa? Siapa? Nggak apa-apa, sebut aja. Siapa tadi? Siapa tadi? Ada? Nggak ada ya? Hah? Siapa? Siapa itu? Oh, gamer ya. Tadi siapa namanya? Nggak apa-apa, sebut aja. It's funny. Oke, kalau dari baris ini mereka ada salah satu sosok inspiratifnya Isfani ya. Benar ya, Isfani gamer. Nah, tadi kayak Koko bilang, dia mau buat konten YouTube untuk makeup. Nah, mungkin dia cari inspiratifnya siapa, dijadiin contoh atau dijadiin pedoman. Kalau ini tadi bilang Isfani, mungkin kenapa pilih dia? Kenapa inspiratifnya, positifnya dari dia siapa? Kenapa? Apa? Sebut aja 2. Apa? Selain itu? Rama? Oke, Isfani itu si konten yang gamer tadi bisa belajar dari dia, terus orangnya asik, lucu. Jadi orang banyak suka. Mirip kayak Jerome tadi. Lucu, gokil. Jadi kita suka. Oke. Nah, kalau barisan terakhir ini siapa sosok inspiratifnya? Salah satu aja, mewakilin. Oke, Maudy Ayuda. Nah, sosok inspiratifnya kenapa Maudy Ayuda? Kenapa? Karena di channel YouTube-nya suka kasih insight tentang buku yang dia baca, sama public speaking-nya juga bukan cukup tapi sangat bagus. Nah, setiap sosok inspiratif yang kita jadiin pedoman ya.
Jadi adik-adik tentuin satu orang dari kehidupan kalian, oh aku mau inspiratif, dia jadi inspirasi saya untuk menuju kesuksesan atau untuk berkonten di kehidupan sehari-hari, atau contoh untuk menggunakan sosial media dengan baik. Contohnya salah satu tadi berkonten ya, ada yang dari YouTube, ada yang dari Instagram. Jadi coba usahakan kalian pilih satu sosok inspiratif di kehidupan kalian, terus kalian bisa contoh, kalian banggain, terus kalian bisa praktekin ya adik-adik ya. Kalian bisa praktekin di kehidupan sehari-hari. Aku mau seperti dia nih. Tolong ambil sisi positifnya. Jadi kalian masing-masing itu harus punya sosok inspirasi yang buat kalian jadi semangat, jadi tambah ilmu, dan bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Kalau sosok inspiratif Koko, mau tahu nggak siapa? Tahu nggak siapa? Siapa? Oke, beliau adalah Mark Zuckerberg, penemu Facebook, yang sekarang pemilik Meta dan Instagram dan WhatsApp. Jadi Koko ngefans sama dia. Kenapa? Dia kuliah di salah satu university paling hebat, salah satu, dan paling terkenal, dibiayain sama bapak mamanya. Ya, di Oxford. Jadi dia kuliah, dibiayain sama ortunya, papa mamanya, dikirim untuk menimba ilmu. Tapi pertengahan jalan dia pengen melakukan terobosan yang dimana orang lain belum pernah lakukan, orang lain belum pernah pikirkan, dengan usia yang sangat muda. Jadi dia itu orang yang simple dan berani ngambil keputusan yang besar. Pada saat itu mungkin kalian ada yang pernah nonton filmnya nggak ya? Ada filmnya. Oke, kisah nyata tentang si Mark Zuckerberg ini, ada filmnya. Aku lupa namanya apa, tapi boleh search di Google, film tentang penemu Facebook. Jadi Koko nonton itu, dan waktu itu Koko masih mungkin kalau nggak salah SMA atau baru tamat. Jadi terinspirasi banget sama beliau, Mark Zuckerberg, penemu Facebook. Dulu dia belum ngambil ahli Instagram, belum ngambil asli WhatsApp. Sekarang WhatsApp diambil alih sama mereka juga. Oke, dia itu berani nyiptain satu aplikasi. Awalnya mereka berenam, finally ditinggalin sama kawannya, tinggal sendiri. Sampai yang pacarnya Mark Zuckerberg itu, mungkin kalian tahu ya, orang Asia, orang Chinese juga, bilang dia gila. Lu ngapain sih bisa kuliah bagus-bagus, kerja di perusahaan bagus, dapat gaji gede, kenapa mau capek-capek mati-matian nyiptain satu aplikasi? Kan orang tuamu berduit, nggak usah kerja lagi lah, lu kuliah aja tamat terus usaha. Nah, waktu itu dia Mark Zuckerberg ini memilih untuk fokus mencapai impian dia, menciptakan aplikasi. Jadi waktu itu mereka berenam, dari semester berapa saya lupa, buat aplikasi ini sampai 2 orang resign. Oh, aku nggak mau ikut di planmu lagi. Jadi berempat, terus cabut lagi 1, tinggal bertiga, cabut lagi 1, tinggal berdua, cabut lagi 1. Kawan baik dia dari kecil, best friend dia, ninggalin dia. Dan finally dia terusin, dan dia akhirnya menciptakan aplikasi Facebook untuk pertama kali. Dan waktu itu aplikasi ini dianggap tidak berguna atau alias sampah. Jadi aplikasi Facebook dulu dijual ke satu company oleh Mark Zuckerberg dan nggak ada yang mau beli. Bayangin, dia setengah mati ciptain aplikasi ini, kehilangan 5 kawan baiknya, sampai nggak ngikutin kuliah, sampai dia stres, sampai orang tuanya marahin dia demi ciptain Facebook. Dan udah ciptain, udah jadi, nggak ada yang mau beli. Sakit hati nggak? Kesel nggak? Marah nggak? Oke, pada saat itu dia tetap berusaha menjual aplikasi Facebook ini, biar orang terima, biar orang pakai, biar orang tahu. Dan finally usaha dia berhasil, nggak sia-sia, dan sekarang semua orang tahu Facebook. Oke, jadi
Mark Zuckerberg ini adalah sosok inspirasi dari Ko Bernard. Jadi setiap orang pasti punya idol atau idola masing-masing. Untuk mencapai kesuksesan hidup tidak ada salahnya kita mengikuti kisah-kisah orang sukses yang inspirasi di media sosial dan dijadikan acuan kita untuk mengejar kesuksesan kita. Satu lagi yang Koko mau tekanin, coba lihat foto yang di depan ini. Ada 3 foto kan Mark Zuckerberg. Coba lihat dia pakai baju apa. Baju biasa, t-shirt ya, bener ya sebutannya, kaos ya. Warna apa aja? Oke, warnanya agak-agak kebiruan, ya, biru dongker, biru muda, sedikit agak-agak hijau abu-abu, bener ya? Kenapa dia selalu pakai baju ini? Kalau kalian lihat di YouTube, di Instagram, di semua postingan, kenapa bajunya selalu pakai baju kaos yang kerannya oblong? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke. Mark Zuckerberg adalah orang yang simple karena dia memulai karirnya dari nol dan menjadi sukses, sehingga dia selalu merasa kesederhanaan adalah sesuatu kebanggaan bagi dia. Jadi orang kaya belum tentu harus tampil kaya. Oke? Tapi orang kaya pasti kelihatan aura suksesnya atau kayanya ada. Oke? Jadi dia selalu menggunakan kaos yang sama kurang lebih. Koko pernah lihat postingan dia di lemarinya Mark Zuckerberg ini, baju yang Koko Center ini ya. Di lemari dia ada sekitar 1 lusin dan bajunya semua sama. Warnanya sama, size-nya sama, dan dari 2010 baju yang dia pakai selalu ini. 2010 bayangin, sekarang 2022 ya. Udah mau 2023. Bayangin dari dulu dia pakai baju yang sama, warna yang sama. Kenapa dia suka baju biru dongker ini? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Logo Facebook warna apa? Yes, matanya Mark Zuckerberg warna biru kayak baju yang dia pakai. Kenapa? Karena matanya gitu, jadi dia buat logo Facebook warna biru. Jadi orang bule ya, orang luar negeri ada yang matanya biru, ada yang hijau ya, ada yang coklat. Nah, matanya Mark Zuckerberg ini warna biru, jadi dia buat logo Facebook warna biru. Kenapa Koko bisa tahu matanya warna biru? Kenapa Koko bisa tahu Facebook dari mana warna birunya? Karena Koko ngefans sama dia. Dia merupakan sosok inspirasi Koko untuk menuju kesuksesan. Mulai dari nol, nggak ada siapa-siapa, ditinggalin sahabat, hampir diputusin sama pacarnya yang sekarang jadi istrinya, dan sekarang sukses dan salah satu orang terkaya di dunia, Mark Zuckerberg, penemu Facebook. Oke. Jadi nggak ada salahnya kalian menciptakan atau lebih ke mencari atau menentukan siapa sosok inspirasi yang akan kalian jadiin sosok hero. Mungkin orang tua kalian, mungkin kalian inspirasi, oh kokoku atau abang ponakanku, abang sepupuku terkenal, oh dia merupakan sosok inspirasiku untuk menuju kesuksesan, aku mau jadi seperti dia deh, boleh. Atau mungkin orang tua kalian, hero-nya kalian, papanya kalian, aku mau jadi kayak papa, boleh, silakan. Jadi temukan sosok inspirasi kalian untuk jadi motivasi kalian yang terbaik untuk kehidupan kalian. Carinya di mana? Kalau di kehidupan pribadi boleh, di media sosial juga boleh. Oke. Oke, terakhir nomor 7. Membangun koneksi di semua aspek. Oke, ini namanya Kak Tantri. Ada yang lihat ke layar, namanya Kak Tantri. Dia seorang vokalis. Dia seorang vokalis dari grup Kota. Ini mungkin adik-adik nggak tahu, mungkin guru-guru ada yang tahu kali ya. Ini grupnya vokalis dari grup band Kota di Jakarta dan dia sudah terkenal banget. Ini followernya kalian bisa lihat 2,7 juta follower. Koko punya follower baru 126.000, dia punya 2,7 juta, bayangin banyak banget. Dia merupakan vokalis grup band Kota. Terus dari medsos Instagram, Koko berkenalan dengan dia dan jadi berteman. Koko nggak pernah jumpa dia.
Jadi kenapa Koko tekanin nomor 7 membangun koneksi di segala aspek. Nah aspek ini banyak ya, ada yang bisnis, ada yang sosial, berkawan, ya budaya, banyak deh pokoknya. Jadi Koko bisa kenal dia di Jakarta. Si kakak ini di Jakarta bukan di Batam. Dan Koko bisa kenalan sama dia dan dia terkenal banget mungkin di era Koko. Banyak yang tahu dia, mungkin ada guru sebagian yang tahu dia siapa ya. Jadi Koko bisa kenalan dia secara nggak langsung melalui Facebook dan bisa akrab. Nanti dia tanggal 17 datang ke Batam, ada konser di Temenggung. Jadi dengan tanpa ketemu langsung, dengan tanpa harus ketemu, dengan tanpa Koko harus traktir dia minum kopi, dia sudah terkenal banget, dia mau berkawan sama Koko. Kenapa? Karena Koko aktif di medsos, mungkin Koko juga melakukan kegiatan sosial ke panti jompo, ke panti asuhan, dan beliau melihat, oh ini satu irama sama saya nih. Karena beliau, kakak tantri ini, sering bagi sembako juga ya ke panti jompo, panti asuhan dan lain-lain. Jadi mungkin satu sama dia sama, jadi dia mau berteman sama Koko. Walaupun dia very famous, terkenal banget. Apalagi di zamannya Koko ini dia terkenal banget deh. Oke, mungkin kalian sudah tahu ruang lingkup media sosial itu tidak terbatas dan jangkauannya seluruh dunia seperti di awal tadi Koko udah bilang. Dan Koko harapin kita bisa manfaatkan dengan maksimal, mungkin berkawan, mungkin kalian salah satu kayak si siapa? Delvina sebagai menjabat apa tadi Delvina? Sekretaris ya. Mungkin dia bisa ketemu pihak sekolah lain pas ada acara. Jadi Delvina bisa berkenalan. Dan itu tidak menutup kemungkinan kita makin tambah banyak kawan. Mungkin someday Delvina pada saat mau bekerja ketemu nih. Oh, ini dulu dia pembawa acara. Terus Koko kenal dan dia diterima di tempat kerja itu dengan sangat mudah. Jadi membangun koneksi di semua aspek ini dari sosial media mudah, asal kita gunakan dengan baik dan benar, dan ya kita harus tujuannya tepat dan sasarannya juga harus ada. Kalau aku mau berkawan ini chatnya ya baik-baik, sopan-sopan, jangan chatnya nggak sopan atau kasar gitu loh. Oke, sip. Untuk 7 poin yang saya paparkan sudah. Jadi kira-kira tadi seperti yang Koko tanya, Koko info. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan paling bagus akan mendapatkan voucher 1 piece waffle dari Mr. B Coffee. Terima kasih kami ucapkan kepada Ko Bernard atas materi yang disampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi peserta didik SMP Bodhidharma. Baiklah, acara akan saya tutup. Saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan kata atau sikap, saya mohon maaf. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.